Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Buana dari kelas 12 TJKT 1. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan step by step bagaimana cara mengerjakan UKK paket 4 2024. Nah, tapi sebelum itu pastikan perangkat yang kalian gunakan sudah tersusun sesuai dengan topologi yang ada pada UKK paket 4. Nah, pastikan juga perangkat yang kalian gunakan telah di-reset terlebih dahulu untuk mempermudah dalam melakukan pengerjaan. Nah, di sini saya sudah mereset perangkat saya ya. Di sini IP-nya sudah 00. Oke, kita langsung saja masuk ke Winbox-nya. Nah, kita langsung connect. Oke. Yang pertama, kita perlu membuat identify. Nah, di sini kita pakai nama Fajar, nama saya. Nah, selanjutnya kita memberikan nama untuk interface-nya. Untuk Ether 1 saya di sini pakai ISP. Lalu Ether 2-nya kita ganti menjadi LAN. Kemudian untuk Ether 3-nya kita ubah namanya menjadi WAN. Sebenarnya ini gak wajib, tapi kalau kalian pengen ikutin silakan. Nah, terus kita buat DHCP klien yang ini kita hapus aja ya, kita buat lagi yang baru. Nah, untuk interface-nya kita pakai ESP, langsung apply, oke. Nah, statusnya sudah bound ya, berarti sudah terhubung ke internet. Nah, selanjutnya kita buat IP. Sini kita buat IP Ether 2 yaitu 192.168.100.1/25. Nah, interface-nya kita ubah ya. Sesuai interface-nya kita ubah ke Ether 2. Nah, jika sudah sesuai, kita klik apply. Oke. Nah, kita buat yang Ether 3-nya 192.168.200.1 nah, /24. Nah, interface-nya kita ganti dulu ke Ether 3. Nah, kita buat alamat IP access point. Nah, selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Nah, langsung ke DHCP setup. Di sini kita pakai Ether 2. Tinggal next. Nah, ini kita ubah kliennya menjadi 99. Nah, di sini kita masukin 100. Oke, tinggal next. Oke. Selanjutnya kita masuk ke firewall ya. Selanjutnya kita masuk ke firewall. Nah, pergi ke NAT, klik tambah, chainnya kita pakai srcNAT ya. Terus interface-nya kita atur ke Ether 1. Actionnya di sini kita pakai masquerade ya. Fungsinya ini untuk mentranslasikan IP privat ke IP public. Oke, kita cek dulu di sini apakah si internetnya ini terhubung ke perangkat komputer kita atau tidak. Sudah terhubung ya. Nah, jika ada yang belum bisa terhubung, bisa kalian aturlah di koneksinya di disable dan enable. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke SNTP client ya. Kita centang dan primary NTP servernya kita pakai ID pool ntp.org. Nah, kita salin aja ya. Secondary poolnya kita pakai Asia pool ntp.org. Kita ganti ini jadi Asia. Oke. Apply. Oke. Nah, ini fungsinya untuk mensinkronisasikan waktu. Nah, di sini kita masuk ke clock, lalu ubah time zone-nya menjadi Asia Jakarta. Klik apply, lalu oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian web proxy. Nah, ini kita enable kan, anonimusnya kita centang, chat administratornya kita masukkan alamat email kita bebas ya.
mau yang mana. Di sini saya pakai Fajar Buana @sekolah titik sch titik id. Oke, sudah. Kalau jika sudah, kita klik apply. Oke. Nah, oke, langkah selanjutnya kita setting hotspot. Di sini kita hotspot setup. Untuk ininya kita pakai tertiga, next. Tunggu, ada yang kelewat. Nah, di sini kita ubah kliennya menjadi 99 dengan netting jadi 100 ya. Oke, kita ubah jadi 100 ya, karena yang dibutuhkan hanya 99 klien. Sertifikatnya kita onin aja ya. Next. DNS name nya kita isi UKK 2024 titik ID. Nah, next. Oke, kemudian kita masuk ke server profile. Bentar, setting dulu radiusnya. Oke, kita masuk ke radius. Hotspotnya kita centang. Oke, kita masukkan IP address ether 1 192.168.100.1. Oke, secretnya kita pakai UKK aja. Apply, lalu oke. Jika sudah, jangan lupa untuk incomingnya kita acceptkan dulu. Oke, apply. Untuk settingan hotspot ini di server profile kita centang dulu radiusnya ya. Oke, centang, apply. Oke, nah sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita pastikan internet sudah terhubung. Kita masuk ke Chrome. Nah, kita sekarang masuk ke username-nya Mikrotik ya. Kita ubah dulu akunnya. Oke, kita masukkan IP Mikrotik 192.168.100.1/userman. Nah, loginnya kita pakai admin aja. Oke, enter. Ini bekas-bekasnya kita hapus aja ya, yang ada di Mikrotik. Hapus aja ya. User hapus. Ini hapus. Ini juga hapus. Oke, hapus. Kita buat lagi yang baru ya. Ayo. Oke, untuk name-nya di sini saya pakai Fajar. Oke, IP address-nya kita masukkan IP Mikrotiknya itu 192.168.100.1 yang ether 1. Oke, secretnya samakan dengan yang ada di web proxy yaitu UKK. Runtime zone-nya kita pakai di jam 7. Oke, autorisasinya centang, lalu add. Nah, langkah selanjutnya adalah ke menu profile. Kita buat profilnya terlebih dahulu, pakai nama yang sebelumnya aja lah. Nah, di sini kita pakai nama Fajar. Oke, read. Nah, kita buat limitationnya. Di sini kita buat yang baru. Untuk namanya di sini bebas. Di sini saya pakai limit aja. Oke, add. Nah, pastikan si waktunya ini ada di jam 7 sampai jam 4 ya. Nah, limitnya kita centang ya, yang udah kita buat tadi. Oke, jangan lupa ini centang lalu save profile. Nah, di sini kita membuat user yang akan dipakai di menu login saat kita memasuki jaringan Mikrotik. Oke, username-nya kita pakai 3 ya, ininya UKK. Oke, kita buat 20 ya di sini. Klik add. Nah, sekarang sudah terbuat 20 user yang akan kita gunakan
yang akan nanti kita koneksikan ke dalam internet ya. Sekarang kita masuk ke menu access point. Nah, access point ini yang ada di yang terhubung ke router kita pindahkan terlebih dahulu ke PC kita ya. Jadi access pointnya kita atur dulu agar terhubung ke PC kita. Nah, kita cabut dulu ya, kita hubungkan ke PC kita. Oke, sudah terhubung ya. Oke, sudah terhubung. Kita langsung aja klik IP mikrotiknya ya, IP access point sorry. Nah, 192.168.0.254. Oke, di sini kita masukkan password. Kita di sini bikin password ya, jadi bebas. Kalian mau masukin password apa aja, mau bikin password kayak gimana. Di sini saya pakai UKK 2024. Nah, masukin UKK 2024. Kemudian tinggal kita start. Nah, di sini tinggal next aja ya. Nah, kita pakai access point ini kita perlu di setting di sininya passwordnya kita disablein. Nah, kita ganti namanya terserah ya, bebas namanya. Di sini saya pakai nama saya ya, biar buana @proxy UKK. Nah, sudah. Nah, jika sudah sesuai, kita langsung klik next saja. Oke, di sini kita ubah IP jadi static. Di sini kita tambahkan IP untuk si access point-nya. Nah, kita ubah IP address-nya ini yang bagian 0 ini jadi 200 sesuai dengan IP yang kita setting di mikrotik. Nah, oke, DHCP server kita disable karena sudah disetting di routernya. Oke, di sini kita tinggal next saja, tinggal tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai ya. Di sini artinya sudah selesai. Jika sudah ada menu tampilan seperti ini berarti sudah selesai. Nah, kita ubah sekarang, kita pindahkan access point kita yang terhubung ke PC, kita ubah terlebih dahulu. Kita hubungkan ke mic router lagi. Oke. Nah, di sini kita coba cek dengan terhubung ke si routernya. Oke, di sini sudah ada username-nya sama passwordnya, kita coba hubungkan lewat HP. Oke, kita masuk, username-nya kita isikan UKKYX8, passwordnya EZKey. Oke, sudah masuk ya. Sini sudah terkoneksi. Nah, oke, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian pemblokiran. Kita masuk ke firewall. Nah, masuk ke virtual host, kita
chainnya pakai input. Di sini kita ngeblok IP ya. Nah, protokolnya kita pakai ICMP. SRC addressnya kita ubah menjadi 192.168.100.2 salah titik 2 ya. Jadi 192 sampai 192.168.100.50. Jadi range-nya di antara 2 sampai 50. Nah, ya. Oke, actionnya kita pakai drop. Jika sudah sesuai, yang kita lihat dulu. Nah, di sini sudah sesuai ya, bisa kalian lihat. Oke, lagi actionnya sudah drop, play. Oke, lalu kita buat lagi yang kedua. Actionnya kita pakai chainnya gitu, chain secara addressnya kita buat menjadi 192.168.100 titik 100.51 sampai 192.168.100.100. Nah, jadi range-nya itu di antara IP 51 sampai 100 yang kedua ini. Ya, sebelumnya kan udah dari 2 sampai 50. Nah, sekarang kita isikan IP access point-nya 192.168.200.0/25. Oke. Chainnya kita 124 salah. Chainnya kita pakai forward ya. Protokolnya kita ubah menjadi ICMP. Nah, setting hasilnya menjadi drop. Nah, klik apply lalu oke. Nah, sekarang kita masuk ke CMD. Kita setting. Oke. Masuk ke CMD. Sekarang kita setting IP agar ada di range antara 2 sampai 50 yang sudah tadi kita buat ya. Kita masuk ke network, chain adapter option. Nah, di sini kita ubah keterduanya, kita masuk ke internet protocol IP4, kita ubah menjadi manual. Oke, IP addressnya kita isikan di sini 192.168.100.10 ya, kita ubah menjadi 10 ya. Nah, 192.55 default gateway-nya kita pakai 192.168.100.1. Nah, untuk prefer DNS-nya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Oke. Nah, sekarang IP yang kita dapat menjadi 10 ya. Nah, harusnya ketika kita ngeping ke IP ini ya, yang sudah dapat, kita ping ke IP router, itu bakal gagal ya. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya request timeout, yang berarti gagal ya. Berarti sudah sesuai dengan blokiran yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP client. Nah, 192.168.200 titik. Kita lihat dulu IP yang terhubung di HP kita ya, client. Oke, IP-nya sudah dapat 99. Nah, kita ping. Nah, hasilnya bisa ya, bisa terhubung. Jadi yang pertama itu kita ping ke router, hasilnya itu akan gagal, dan yang keduanya itu ketika kita ping ke klien itu maka akan berhasil ya. Oke, kita masuk lagi ke network ya, kita change adapter option ke properties. Nah, ininya kita balikin lagi ya ke otomatis. Nah, buat mencek IP yang kedua. Oke, sini kita masukin lagi ke router. Nah, maka hasilnya akan berhasil ya. Ini yang kedua. Kita ping lagi ke client.
maka hasilnya akan gagal ya. Berarti ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita setting pada firewall. Nah, langkah selanjutnya kita bikin actionnya drop, lalu kita pergi ke konten. Nah, di sini kita memblokir website dan websitenya linux.pd kita ketik di sini. Nah, generalnya kita pakai forward ya. Kita klik apply, kita copy dulu ya, biar lebih mudah. Oke, di sini kita tinggal ganti aja ya bagian kontennya jadi mp3, ekstensi mp3. Nah, kita copy lagi nih. Nah, sekarang kita blokir ekstensi mkv, titik mkv kita ubah aja ya. Di sini tinggal kita apply. Oke. Nah, sudah dibuat ya sekarang. Langkah selanjutnya kita membuat logging ya. Di sini kita masuk ke virtuals, kita pilih actionnya kita pilih log previewnya kita buat akses ke router ya. Klik apply. Oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke logging, kita buat tambah prefixnya kita pakai akses ke router yang sudah kita buat tadi. Hasilnya kita pilih this, apply. Oke. Kita cek di log. Nah, sudah ada ya, berarti loggingnya sudah kita buat. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke Chrome, kita cek hasil yang sudah kita blokir tadi. Kita masuk ke website Linux yang tadi sudah kita blokir, apakah berhasil? Tidak dapat diakses ya, berarti hasil blokiran kita sudah berhasil ya. Kita coba download ekstensi mp3. Udah masuk, kita masuk ke ini, coba kita download apakah bisa. Dan hasilnya tidak bisa ya, tidak dapat di download ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke website yang lain, YT lah. Nah, YouTube dapat diakses ya, berarti sesuai ya, apa yang sudah kita blokir tidak dapat diakses, berarti di luar itu dapat diakses. Selanjutnya kita coba masuk ke mkv. Nah, di sini kita tinggal klik. Nah, bisa dilihat hasilnya ya, tidak dapat diakses juga ya, sama. Oke, langkah selanjutnya adalah jika kalian ingin dapat mengakses kembali websitenya, kita perlu mengaktifkan proxy yang ada pada PC kita ya. Nah, oke, kita sekarang pergi ke menu proxy ya, setting, setelan. Salah, kita langsung ke lewat sini aja. Kita klik proxy. Oke, masuk. Kita tinggal scroll saja ke bawah. Kita aktifkan proxy-nya. Pastikan IP address-nya sesuai. Di sini kita pakai IP address client ya, wireless. Oke, portnya 8080, save. Nah, coba kita akses ulang. Nah, kita sudah dapat lagi mengakses website yang sudah kita blokir dengan mengaktifkan proxy ya. Nah, index. Oke, sudah dapat terhubung juga. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Maaf mungkin bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.